Oke, baik. Susi, kalau kita lihat begitu tadi kan prediksinya bahwa indeks harga saham gabungan kita bisa menembus level 7.400-an hingga 8.000-an begitu ya. Tapi ini menarik kalau kita lihat sebetulnya di kinerjanya di kuartal 1 di tahun 2023 sebetulnya cukup belum terlalu memuaskan begitu ya sejujurnya kalau kita compare dengan tahun lalu begitu. Apalagi juga kita lihat di penutupan hari ini ada di zona merah, dan di satu Mhm. sisi juga kalau kita compare dengan sejumlah market di kawasan Asia lainnya seperti di Jepang, kemudian juga di China, Shanghai begitu. Ini kan cukup jauh begitu ya pergerakan indeks harga saham gabungan kita dengan penguatan yang sudah terjadi di secara year to date begitu. Anda melihatnya seperti apa untuk kekuatan IHSG kita sebetulnya? Oke, kalau kita ngomongin flashback dulu secara kuartal 1 di tahun 2023 justru kinerja IHSG ini turun nih sekitar 0,67%. Hari ini ditutup di harga di level 6.805. Nah, kalau kita misalkan melihat penurunannya, kita harus melihat dari net foreign sale-nya nih terbesar secara year to date atau secara kuartal 1 ini apa? Kalau misalkan di sini saya melihat secara penjualan asing ini justru didukung oleh beberapa segmen dari telekomunikasi nih, dan juga ada beberapa dari sektor batu bara. Kita ketahui bahwa batu bara sekarang sudah turun di bawah level 200 atau menyentuh di sekitar 176 per hari kemarin. Nah, penurunan batu bara ini juga didukung karena penurunan importnya atau penurunan dari permintaan atau demand dari batu bara sendiri, yang dimana kita ketahui sekarang untuk wilayah Eropa saja untuk pemasok dari batu baranya atau stok dari batu bara ini sudah cukup memadai, sehingga belum untuk menambah permintaan dari batu bara sendiri. Nah, penurunan batu bara ini juga berpengaruh kepada emiten-emiten di batu bara yang menyebabkan harga batu bara ini turun, dan berpengaruh besar juga kepada IHSG, terutama untuk emiten-emiten yang market cap-nya besar nih seperti ITMG, PTBA, kemudian ada Adro. Oke, jadi penguatan saham-saham batubara di akhir tahun lalu kemudian tercermin dari pelemahan saham-saham batubara tahun ini juga membuat IHSG melemah gitu ya. Nah, tidak hanya dari segi pergerakan atau performa IHSG yang kalau kita lihat pada sepanjang tahun ini ataupun secara year to date yang kurang bergairah gitu ya Mbak Susi. Tapi dari segi nilai transaksi juga 3 bulan pertama ini masih tampak loyo, bahkan sepi. Rata-rata masih di bawah sekitar 15 triliun atau rata-rata tahun lalu Mbak Susi. Mhm. Ya, emang kalau misalkan kita lihat untuk total buy-nya sendiri ya untuk di market IHSG secara year to date-nya ini, kalau misalkan di sini saya lihat secara all market secara net foreign buy-nya hanya berada di sekitar 6,2 triliun rupiah saja. Memang transaksinya cukup sepi dikarenakan tadi faktor dari orang-orang sudah cuan nih di tahun 2022 nih, dan mengalami rasa shock ketika batu bara turun sehingga mengurangi transaksinya ya. Jadi istilahnya sekarang sudah mulai normalisasi harga beberapa komoditas seperti batu bara, kemudian CPO, juga termasuk oil juga sekarang masih cukup melemah. Nah, sehingga orang-orang ini belum ingin bertransaksi lebih banyak lagi nih. Nah, namun nanti ketika jam perdagangan sudah efektif atau normal kembali sampai jam 4 sore dan juga ARB sudah normal kembali, ini bisa menjadi sentimen yang baik untuk market ini jadi lebih bergairah nih nantinya. Oke, sebelum kita membahas terkait dengan perubahan aturan begitu ya, kembali lagi ke masa sebelum pandemi. Yang menarik tadi artinya dengan kata lain bisa disampaikan bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan kita cukup sensitif ya kepada pergerakan harga komoditas begitu ya. Karena kemarin di tahun lalu kita mengalami komoditi super cycle dan langsung terreflect begitu ya kepada pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan kemudian ketika tadi seperti yang disampaikan ketika harga batu bara dan juga harga komoditas lainnya sudah mulai turun, ini langsung berpengaruh juga, terlihat juga begitu ya sedikit di pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Nah, tapi kembali kita lihat lagi begitu ya rilisnya ataupun juga proyeksinya bahwa pergerakan IHSG mungkin menyentuh level 7.400-an. Tapi di satu sisi juga kita ketahui bahwa pergerakan harga komoditas akan terus turun begitu ya dari masa komoditi super cycle-nya begitu di level saat ini atau bahkan mungkin bisa turun lagi begitu. Nah, tanggapan Anda possibility-nya untuk IHSG kita bisa menyentuh ke level 7.400-an. Kira-kira sektor apa yang bisa menjadi mungkin substitusi ya untuk sektor komoditas? Oke, kalau misalnya kita ngomongin batu bara kan sekarang memang masih melandai karena jujur untuk permintaannya sendiri masih sedikit ya. Tapi untuk per Maret 2023 kemarin untuk China, kemudian India dan juga Vietnam justru permintaannya ini agak naik. Namun untuk dari Pakistan dan juga Jepang justru permintaannya ini menurun. Nah, juga dari Eropa kan sekarang untuk pasokan batu baranya masih memadai nih, sehingga permintaan dari Eropa sendiri juga memang belum cukup besar. Nah, ini berpengaruh juga pada harga dari batu bara secara New Coastal, secara global dan juga secara dalam negeri.
Nah, untuk permintaan batu bara memang belum berpengaruh untuk di tahun ini. Namun kalau kita misalkan melihat apa sih yang prospek di tahun ini, justru ini dari consumer nih, dari consumer. Karena kita ketahui nanti di tahun 2024 kita akan mengalami atau menjalani pemilihan umum nih, pemilihan umum presiden dan juga wakil presiden. Ini biasanya berpengaruh kepada sektor konsumen. Di mana ya, kalau misalkan kita ingin pemilu kan biasanya membagi-bagi sembako atau biasanya tingkat konsumsinya lebih tinggi. Nah, ini biasanya berpengaruh juga pada sektor consumer. Tapi dengan melihat dinamika global yang cukup berfluktuasi sentimennya, begitu utamanya didominasi oleh sentimen global, apakah ini menjadikan IHSG sebagai aset beresiko yang cukup masih menarik untuk dilirik? Atau justru saat ini investor masih cenderung untuk beralih instrumen yang lebih aman seperti SBN? Oke, kalau kita ngomongin krisis, kemarin krisisnya itu terjadi lebih besar itu di US dan juga Eropa ya, krisis perbankan. Tapi kalau kita ketahui sendiri, untuk krisis di dalam negeri itu justru tidak ada, yaitu hanya penurunan dari batu bara saja. Tapi sebenarnya ekonomi Indonesia ini masih bertumbuh, bahkan diproyeksikan akan bertumbuh sekitar 4 hingga 5% di tahun 2023. Jadi krisis global itu hanya berpengaruh secara jangka pendek saja kepada sentimen di IHSG ya. Kemarin kan IHSG juga sempat hampir turun 2% karena krisis perbankan tersebut, tapi justru setelah turun sekarang IHSG sudah mulai menanjak lagi karena kita ketahui perbankan Indonesia saja justru labanya bertumbuh, justru kinerjanya bertumbuh. Jadi balik lagi ke dalam negeri, kalau di dalam negeri memang tidak ada krisis atau istilahnya sentimen-sentimen dari emitennya sendiri kinerjanya cukup baik, tentu juga akan berpengaruh pada kinerja IHSG. Jadi biasanya untuk krisis global itu hanya berpengaruh secara jangka pendek saja. Oke, nah tadi sekali lagi krisis global berpengaruhnya kepada jangka pendek saja begitu. Tapi di satu sisi juga kita lihat ya wait and see ini juga masih terus berlangsung karena krisis yang terjadi secara global saat ini juga akan berpengaruh kepada sikap The Fed ke depannya begitu, sehingga ini juga mau tidak mau harus diperhatikan juga oleh para pelaku pasar di domestik begitu ya, sehingga membuat transaksinya mungkin agak sedikit tipis karena masih wait and see dulu begitu ya. Tapi kemudian dengan adanya aturan baru ini lagi begitu ya, kembali ke masa pra pandemi, seberapa besar sih sebetulnya bisa meningkatkan appetite dari para pelaku pasar untuk mulai masuk lagi ke pasar modal kita? Oke, kalau misalnya kita melihat dari sentimen pelaku pasarnya ya, pastinya kita melihat dari kinerjanya dulu secara sektoral. Kalau misalkan kinerja secara sektoral di Indonesia saja sudah baik, ini akan mempengaruhi dari para pelaku pasar untuk balik lagi nih ke pasar Indonesia atau kembali lagi ke pasar saham. Dan juga berpengaruh juga nih nanti untuk ARA-ARB ini nanti per Juni hingga per September sudah mulai balik lagi ke 35%, 25%, dan 20%. Nah, ini biasanya akan menarik nih para perhatian pelaku pasar untuk lebih bertransaksi karena biasanya fluktuatifnya lebih tinggi atau volatilitasnya lebih tinggi ketika ARA dan ARB-nya ini bisa seimbang lagi, bisa balance lagi. Oke, artinya ini bisa meningkatkan nilai transaksi berarti dengan jam bursa lebih perpanjang atau balik sebelum pandemi gitu ya. Nah, tapi sebetulnya apa sih yang perlu dipersiapkan begitu mentalnya ataupun mungkin tips-tips begitu untuk para investor begitu, karena kan dengan adanya aturan ARB atau ARA ini kan satu sisi bisa memberikan investor cuan 100%, tapi di satu sisi membuat investor juga bisa boncos sampai 50%. Ini gimana nih terutama untuk investor angkatan corona yang baru pertama kali merasakan adanya ARB dan juga ARA? Oke, sebenarnya ini berpengaruh pada psikologis para pelaku pasar ya, apalagi untuk terutama angkatan-angkatan corona nih. Kita ketahui kalau misalkan angkatan corona ini kan kemarin dimanjakan dengan ARB hanya sekitar 7% saja. Nah, sekarang mereka harus merasakan kembali ke sebelum pandemik di 20 hingga 35%. Yang perlu pertama diperhatikan adalah psikologis para pelaku pasar, di mana harus terbiasa dengan hal tersebut dan juga mengatur strategi nih, strategi dalam berinvestasi ataupun bertrading juga, dan juga mengatur money management agar tidak menjadi investor dadakan nih, yang tadinya niatnya cuma ingin trading atau langsung ARB di 35% tiba-tiba jadi investor dadakan. Jadi balik lagi harus mengatur money management dan juga psikologis.